Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Masih semangat atau tidak? Masih. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, berdoa terlebih dahulu. Kalian siapa? Zakia, silakan dipimpin doa di dalam hati saja. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi. Oke, kita cek dulu kehadiran ya. Yang hari ini tidak hadir siapa? Windy, kenapa keterangannya nih? Windy, terus Deisa sakit, sama siapa? Selen izin kemana? Saya ngambil ijazah SMP 4 ya, hari ini semuanya ngambil ijazah. Oke, ngantuk tidak? Di jam-jam akhir itu biasanya rawan. Ibu lihat Alif matanya sudah kiep-kiep. Ngantuk tidak? Ngantuk gak ngantuk? Udah makan BG tadi? Menunya enak ya hari ini ya? Favoritnya siapa? Iksan. Oke. Biar tidak ngantuk dan mengembalikan fokus kalian, Ibu ingin kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Oke. Ice breakingnya adalah ketika Ibu bilang door, kalian tembak lagi ke Ibu. Door. Siap? Ketika Ibu bilang bom, kalian berekspresinya apa? Gak kena sambil berekspresi. Siap? Kita coba dulu. Door. Kurang semangat Isan, yang semangat Isan. Door. Bom. Bom. Oke. Kita melatih kefokusan. Ibu akan berkeliling di ruang kelas ini dan Ibu akan tunjuk random. Jadi kalian harus mengikuti instruksi yang Ibu berikan. Siap? Siap Kelvin? Oke. Sudah fokus lagi ya? Sudah, oke. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang jurus 1, yaitu apa? Kenali potensi. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu potensi kalian itu apa? Minat bakatnya sudah tahu belum? Ada yang tahu, tapi sebagian lebih banyak yang menjawab tidak tahu. Gaya belajar kalian sudah tahu belum? Belum. Dulu ketika SMP belum pernah? Belum. Oke, nah hari ini Ibu harap kalian bisa fokus karena apa? Materi yang akan Ibu sampaikan betul-betul itu sesuai dengan apa yang kalian miliki. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tadi jurus 1 yaitu kenali potensi. Nanti harapannya membantu peserta didik untuk apa? Mengeksplorasi potensi, minat, terus apa lagi? Bakat melalui asesmen yang akan Ibu share nanti ke kalian dan harus kalian isi. Nah, di sini Ibu menggunakan teknik ARKA. ARKA itu apa? Aktivitas, terus refleksi, aplikasi. Nah, di aktivitas ini Ibu sudah share link ke Zakia menggunakan website Aku Pintar, yang mana di sana ada 3 link yang Ibu berikan dan ketiganya harus kalian isi. Oke, untuk langkah pertama di aktivitas ini silahkan Zakia share link grup yang tadi ke grup, langsung isi lagi. Silahkan isi ya. Kan berhadapan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian diskusi dengan pasangan teman sebangkunya terkait apa? Tadi yang kalian kerjakan, gaya belajar. Ibu yakin gaya belajar Kelvin dengan Irwan, Erwin itu pasti beda. Perkenalkan, nama saya Fikri Fadil Ajhar dari 10-7. Saya akan merefleksikan hasil dari potensi saya kerjakan tadi. Yang pertama, saya dapat logika matematika dan intrapersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya pertama dari tingkat mendapatkan logika matematika, dan dimana kemampuan dalam menentu, mengukur dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Yang kedua, saya mendapatkan estetik, gaya belajar seperti dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Sosial sama bagi orang dengan tipe sosial, orang lain adalah sesuatu yang penting bagimu. Dalam bekerja, kamu lebih tertarik dengan hubungan interpersonal antara anggota kelompok. Terima kasih untuk Siti Fadila. Silakan duduk, tepuk tangan ya. Oh, Siti Fatimah, sorry. Oke, itu intelijensi atau kecerdasan apa? Persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang terus. Apalagi kecerdasan tidaklah
ada 8 macam yang akan kita ulas. Tadi salah satunya ada yang mendapatkan kecerdasannya itu logika, matematika. Nah, next di sini singer atau mawas diri, mencerminkan pribadi kalian yang apa? Bertoleransi, empatinya tinggi. Terus jika menerima kritikan atau masukan dari orang lain itu tidak sakit hati, justru dijadikan sebagai motivasi dan evaluasi diri kita sendiri. Nah, itu adalah tentang mawas diri. Nah, di sini ini penjelasannya. Tadi yang menjawab pintar cerdas pintar. Nah, ini penjelasannya. Pintar itu mencerminkan karakter berilmu dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat, dan tidak menjadikan pribadi seseorang itu ada yang kalau sudah tahu sesuatu itu jadi besar kepala, bahkan ketika temannya bertanya dia menutup-nutupi, tidak mau memberi tahu temannya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, di sini kita langsung bahas kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu tadi disebutkan ada berapa teorinya? Ada berapa? Ada 9 jenis kecerdasan. Yang pertama ini, nah ini. Nah, ada yang dapat cerdas visual spasial. Ada tidak? Ada tidak? Nah, cerdas visual spasial itu kalian itu apa? Pintar merangkai kata-kata. Ada yang suka nulis puisi. Ada yang suka nulis cerpen. Ada yang senang bikin caption yang kreatif. Ada nggak? Ada, biasanya anak-anak Gen Z itu jagonya bikin caption. Nah, berarti dia itu punya kecerdasan visual spasial. Yang kedua, cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Nah, dia itu jagonya apa? Berdebat. Ada yang berani berdebat di kelas. Berdebatnya bukan berdebat adu omongan ya, bukan, tapi tentang pelajaran. Ada yang berani maju ke depan, menyampaikan atau merefleksikan hasil kerjaannya. Contoh tadi Arif dengan Siti Fatimah. Siapa namanya? Fikri itu. Nah, lanjut di sini ada cerdas interpersonal. Tadi siapa yang dapat interpersonal? Kelvin bukan? Neng, sama siapa lagi? Mei sama Rota. Orangnya yang memiliki cerdas interpersonal itu komunikasi secara verbal dengan baik, melihat situasi dari perspektif yang berbeda dan menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Jadi orang-orang yang dengan kecerdasan interpersonal, dia itu secara sosial sangat bagus. Dia itu jarang berkonflik dengan teman di kelas karena dia punya kecerdasan interpersonal. Dia bisa mengendalikan dirinya di dalam situasi sosial begitu. Ada lagi cerdas intrapersonal. Di sini ada interpersonal, ada intrapersonal. Orang-orang seperti ini dia itu mampu menganalisis apa kelemahan saya dan apa kelebihan saya. Terus menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Nah, ini adalah orang dengan kecerdasan interpersonal. Ada lagi cerdas secara kinestetik. Ada yang dapat itu? Ada yang senang menari? Senang menari ya? Bisa nari? Dance. Ada yang senang olahraga? Ada yang ikutan klub olahraga? Nah, itu orang-orang dengan kecerdasan kinestetik. Jadi dia menikmati dengan gerakan-gerakan yang ada dalam kegiatannya. Nah, lanjut di sini ada cerdas naturalis. Dia itu senang pada pelajaran MIPA, biologi, terus apa lagi? Geografi, zoologi, botani, dia itu senang. Terus ada cerdas logis matematika, kemampuan memecahkan masalah dan memikirkan ide-ide abstrak. Dan yang terakhir, ada yang bisa main alat musik. Ada siapa? Ayo, bisa main alat musik apa? Gitar. Bisa gitar? Apa lagi? Ikut ekskul itu enggak? Hah? Ikut. Nah, iya bagus, berarti terakomodir dengan baik. Tidak semua orang bisa main gitar. Benar enggak? Sekalipun Kelvin yang anak kinestetik bisa main gitar? Enggak. Karena itu ada dalam kecerdasan musikal. Kita yang tidak bisa memainkan alat musik mungkin hanya penikmat, ya, menikmati lagu-lagu, menikmati alunan musik, tapi memainkannya tidak bisa. Ini penjelasan tentang kecerdasan. Kita lanjut. Coba lihat di gambar ini ada apa aja? Ini apa? Ini apa? Ini kuda laut ya, ini ya. Ini anjing. Ini ada manusia. Coba baca. Bisa nggak bacanya? Ada yang paham artinya? Ada yang paham artinya? Coba, for researcher, untuk melakukan seleksi, dilakukan ujian yang sama. Lihat di sini, binatangnya berbeda. Tapi si kakek ini ingin melakukan ujian yang fair menurut dia. Ujian yang fair menurut dia itu, semua hewan yang ada di depannya harus memanjat pohon. Nih, please, that tree. Harus manjat pohon. Kira-kira menurut kalian, yang bisa sampai finish duluan hewan apa? Apa? Monyet. Kenapa monyet? Karena itu keahliannya untuk Oke, kita ubah. Kalau si kakek tua ini meminta ujiannya itu untuk berenang, yang dapat duluan, yang duluan siapa? Kenapa? Itulah diri kita itu ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia yang unik, beragam. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki potensi. Semuanya memiliki potensi, tetapi harus sesuai dengan tempatnya. Hari ini ibu tidak bisa memaksa Ihsan untuk bisa main gitar. Kenapa? Karena bukan kemampuan. Atau ibu hari ini tidak bisa memaksa Zakiah untuk bisa nari jaipong. Kenapa? Beda. Kalau ibu nyuruh siapa? Rafli, coba kamu nari jaipong. Karena basicnya Rafli tadi bisa nari, pasti 1-2 gerakan bisa dilakukan. Tapi kalau misal ibu nyuruh siapa? Irfan, bisa main gitar, Irfan.
Bisa main gitar? Enggak bisa. Sekalipun ibu berikan gitar yang harganya 20 juta ke si Revan, ibu yakin suaranya tidak akan bernada. Ya, makanya amburadul, suaranya ngalor ngidul, tidak jelas. Seperti itu. Jadi kita itu unik dengan potensi kita masing-masing. Nah, harapan ibu dengan kalian sudah tadi mengisi link assessment yang sudah kalian kerjakan, kalian lebih mengetahui daya belajar saya apa. Nanti diterapkan dalam pembelajaran. Terus apa lagi? Kemampuan saya apa? Nanti diterapkan juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang tadi dibahas ada 9 kecerdasan. Lanjut. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. Gaya belajar visual apa? Ciri-cirinya. Oke, terus? Oke, apa lagi? Oke, orang-orang dengan visual, dia gunakan apanya? Matanya. Kelebihan di dirinya itu ada di mata. Dia itu ketika ibu full ceramah kayak gini, tanpa diberikan PowerPoint, ibu yakin ngantuk. Ya, beda dengan ketika diberikan tayangan. Apalagi tayangannya warna-warni. Karena dia fokusnya di apa? Gambar, grafik, warna. Itu orang-orang visual. Yang selanjutnya auditory. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ini kebalikan dari yang visual. Orang-orang auditori itu kelebihannya ketika dijelaskan dia itu lebih mudah mengingat dari apa yang diucapkan. Karena kelebihan pada dirinya bukan di mata, tapi di pendengarannya, di telinganya. Ya, oke, lanjut. Gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Praktek. Ya, orang-orang kinestetik yang tadi disampaikan, dia itu tidak akan bisa anteng, ada aja yang dilakukan. Ya, karena dia itu belajarnya lebih efektif ketika bergerak. Harus dicontohin, harus gerak badannya. Itu anak-anak kinestetik. Nah, di sini ada strategi pembelajarannya yang baik untuk kalian, nanti bisa kita pelajari. Nah, yang terakhir di sini ada mengenali potensi karir masa depan. Ibu tanya di kelas 10 ini, siapa yang nanti berencana mau kuliah? Boleh angkat tangan yang tinggi? Banyak ya, 10 ya. Oke, berarti yang harus kalian kejar yang paling utama di akademi dulu. Kita lihat pembahasan ini karena ini sangat penting. Ada berapa potensi karir? Yang pertama apa? Kedua, ketiga, enter, mana? Ketiga artistik, keempat, sosial, kelima, enter, pricing, keenam, konvensional. Nah, dengan menggunakan tes karir yang sudah tadi kalian isi, kalian itu dapat mengetahui tipe kepribadian kalian dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik. Tadi yang sudah angkat tangan ke ibu mau kuliah, sudah tahu kuliahnya mau jurusan apa? Ada yang sudah? Yang lain ada yang masih belum tahu? Masih bingung? Nah, ini bisa jadi patokan. Realistik, orang-orang yang senangnya itu praktis fisik yang nyata. Contoh pekerjaan yang relevan untuk dia adalah mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Karena praktik. Yang kedua, investigatif. Nah, orang-orang ini menginvestigasi. Contoh pekerjaan yang relevan, ilmuwan, dokter memecahkan permasalahan, detektif, polisi, terus forensik. Nah, ini masuk ke investigatif. Terus artistik. Art itu seni. Orang-orang yang punya kelebihan di sini. Contohnya, dia itu bisa desainer. Terus apa lagi? Seniman, penyanyi, pelukis. Yang keempat sosial. Sosial di sini. Sorry, di sini sosial itu adalah contohnya guru, konselor. Ada yang mau jadi perawat? Ada yang jadi psikolog? Ada. Nah, itu berarti dia itu punya potensinya di sosial. Dan yang kelima itu enterprising. Dia itu cocok jadi pemimpin, cocok jadi persuasif. Dia cocok jadi apa nanti kerjanya? Politikus. Ada yang di DPR? Siapa? Ada yang mau di DPR? Asal jangan di demo ya. Jangan dong. Ada yang mau jadi presiden? Ada nggak? Nah, dia itu punya kelebihan enterprising. Ada yang mau jadi CEO atau owner skincare? Nah, perempuan biasanya nih ya. Karena apa? Kita tergiur dengan apanya? Dengan apanya? Maninya. Karena yang ditampilkan di media sosial, owner skincare itu bisa refleksing, betul nggak? Iya. Nah, berarti dia ada di enterprising. Nah, yang terakhir itu konvensional, terstruktur, orangnya teliti. Dia itu ketika mengerjakan sesuatu atau mengerjain PR dari edukasi kalian tugas, dia itu nggak bisa dari A melewati Z, nggak bisa. Dari A ke B dulu, ke C dulu, ke D, baru sampai selesai. Nah, itu orang-orang konvensional. Cocoknya jadi apa? Sekretaris. Orang yang teliti cocok di keuangan, cocok di pajak, cocok di administrasi. Nah, ini adalah sekilas tentang mengenali potensi karir masa depan. Oke. Karena waktunya sudah mau habis ya, Ibu sudah menyiapkan LKPD ini, di sini rekap rekomendasi. Tulis saja nama kalian dan kelasnya ya. Sama satu futsal, kedua bola voli. Realistik, Bu. Menjadi mekanik. Amin. Oke, sekarang sudah kalian balik LKPD-nya, diputar. Ada halaman kosong. Silahkan gambar tangan, jari. Ingat waktu SD tukang gambar? Gitu, ingat? Sok, gambar ya. Sudah digambar? Satu doang. Terserah mau landscape, mau potret, terserah bebas. Sudah? Oke, tuliskan di jari itu, kalian tulis apa ya? Kalian itu menggambar peta jari. Ini namanya peta jari. Kasih tulisan peta jari di sininya. Judulnya adalah peta jari. Sudah? Oke. Silahkan lihat di jari jempol gambar kalian. Tulis di sana cita-cita yang kalian inginkan. Sudah? Boleh. Sok. Asal muat di jempol kalian itu. Ya, di jempol.
Ada lagi di jari telunjuk. Silakan tulis di jari telunjuk itu harapan kalian tentang masa depan. Oke, di jari tengah tulis apa yang paling membuat kalian tidak percaya diri. Manis kalian, jari manis, tuliskan hal apa yang membuat kalian bangga terhadap diri sendiri. Ada dong pasti. Ada nggak kan? Hal yang paling membuat kamu bangga yang ada dalam diri kamu. Misal, saya bangga karena saya punya visual yang cantik. Saya bangga karena saya punya, jari kelingking kalian hal yang paling menyedihkan apa yang pernah kalian alami. Kan sekarang berapa tahun? 15 tahun. Dari ke 15 tahun itu, hal apa yang paling memorize, yang paling kalian ingat, hal itu yang menyedihkan di hidup saya. Contoh. Oke, yang sudah Ibu minta bantuan Kelvin untuk mengumpulkan LKPD teman-temannya. Jangan lupa kasih nama ya. Terus yang pertama yaitu kenali potensi. Dari hasil asesmen yang tadi sudah kalian kerjakan, Ibu berharap kalian bisa lebih mengetahui tentang diri sendiri. Mulai dari apa? Potensinya, apalagi minat, bakatnya, bahkan sampai nanti pengambilan jurusan ketika kuliah atau profesi ketika nanti kalian setelah kuliah sudah kalian ketahui dari hasil pengerjaan asesmen. Untuk tindak lanjutnya, jika kalian ingin berdiskusi tentang karir, kalian boleh datang ke ruang BK untuk bimbingan karir di ruang BK. Nanti di ruang BK ada Ibu sama Bu Nurjana. Oke, sudah semua? bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan